Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini kemarin itu ada tantangan dari Ahmad Sahroni, Nasdem, kalau memang KPK mau periksa-periksa calon presiden dan calon wakil presiden, ya sekalian saja diperiksa semuanya. jangan tanggung-tanggung ya. Toh dari kubu perubahan Caimin kemarin diperiksa, Anies sebelumnya sudah diperiksa juga kan. Nah, tinggal Ganjar dan Prabowo serta pasangannya periksa juga dong. Memang gak ada kasus ya kan. Kasih terang bagaimana iktp, kasih terang food estate, ya. Kasih terang pembelian-pembelian di Kemhan seandainya memang ada indikasi seperti pesawat bekas yang diberikan gratis tapi dibeli. Nah, hal-hal seperti itu ya menghargai prinsip equality before the law saja kalau memang mau semuanya. Tapi kalau tidak mau ya seperti dikatakan Habibur Rahman dari Gerindra ini berbahaya kalau itu dilakukan. Maksudnya berbahaya seperti apa? Coba kita bacakan apa yang dia katakan itu ya. Gerindra usul Sahroni, Ahmad Sahroni KPK periksa capres cawapres sangat bahaya. Oke, coba kita bacakan dan kita ulas nantinya. Wakil Ketua Umum Jakarta CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyentil Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mendorong KPK memeriksa seluruh bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Habib mengatakan usulan Sahroni tersebut berbahaya dan justru bisa melindungi koruptor. Jadi apa yang disampaikan Pak Sahroni itu sangat bahaya, bisa melindungi koruptor, kata Habib di Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Maksudnya Habib berpendapat hal itu berbahaya bagi proses penegakan hukum. Menurutnya usulan itu bisa melindungi kandidat yang betul-betul melakukan korupsi namun belum terbukti. KPK melakukan pemeriksaan tapi belum ketemu dan dinyatakan bersih. Maka orang tersebut ketika kasusnya terungkap di kemudian hari akan menggunakan produk KPK di pemilu ini sebagai senjata untuk membela diri, tegasnya. Habib juga menjelaskan usulan itu memiliki niat yang baik tetapi aneh lantaran tak sesuai dengan prosedur yang termaktub dalam KUHP atau dalam KUHP. Itu kan aneh, itu semangatnya bagus tapi logikanya aneh. Terus terang sahabat saya Pak Sahroni mungkin dia tidak terlalu memahami alur penyelidikan pidana dalam KUHP, ujarnya. Habib menjelaskan di dalam KUHP yang terlebih dulu dicari ialah pidananya, bukan orang atau individu. Habib kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR, sama seperti Sahroni. Ketuanya Bambang Pacul ya. Sebelumnya Sahroni melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh baca pres dan bacawa pres buntut pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sahroni menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi. Sebagai pimpinan Komisi 3 sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik. Hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK, ujar Sahroni dalam keterangannya. Sahroni menyebut jika semua baca pres dan bacawa pres sudah diperiksa, nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkut pautkan kepada para pasangan calon. Ia lantas mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan EKTP, dan Prabowo dengan food estate. Sahroni pun ingin KPK dapat mempertimbangkan usulannya ini dengan seksama. Ya, sahabat sekalian, sebenarnya kan persoalannya soal equality ya. Jadi equality lebih pada kesamaan perlakuan, karena tiba-tiba yang diincar Caimin setelah dideklarasikan. Katanya undangannya sebelum deklarasi, tetapi ya begitulah. Harusnya kan mereka lihat-lihat juga dong, kalau memang mau ya semuanya. Mungkin kira-kira begitu ya. Menarik ya usulan seperti ini, walaupun tentu tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi intinya adalah
ada dua kemungkinan ya. Pertama ya, kalau memang ada indikasi pidana, ya maksudnya jangan dijadikan alat sandra, ya bukalah sekarang. Tapi kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Sebagai contoh misalnya dalam kasus Formula E, Anies Baswedan sudah diperiksa beberapa kali, ya kan? Kalau memang tidak ada kasusnya, ya drop. Tapi kalau ada kasusnya, ya mau tidak mau ditindaklanjuti, jangan dibuat-buat. Nah, demikian juga Ganjar dengan EKTP-nya, ya. Apalagi sudah ada pengakuan bahwa dia nerima misalnya. Lalu food estate yang baru-baru ini, yang kata Hasto adalah kejahatan lingkungan, environmental crime, ya. Jadi itu baru adil, ya, agar jangan sampai kemudian giliran pasangan calon tertentu diproses, yang lainnya tidak. Jadi KPK tidak lagi menjadi penegak hukum, tapi alat bagi rezim atau alat bagi kekuasaan, alat bagi pasangan calon untuk memojokkan pasangan calon yang lain. Itu yang sebenarnya ingin digarisbawahi sesungguhnya, ya, underlining. Jangan sampai kemudian menjadi lahan untuk mempermasalahkan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan. Dalam kasus Caimin, saudara sekalian, kalau cuma sekedar dicari-cari, ya mungkin ada saja. Tetapi yang harus kita pahami adalah kasus itu sendiri kan 2012. Sekarang sudah 2023, sudah 11 tahun yang lalu. Itu pertama. Kedua, menyangkut keuangan negara 20 miliar rupiah. Kalau 20 miliar anggarannya, kerugiannya apa? Jadi kalau kita pakai wisdom, pertama, timingnya sudah nggak tepat. Kedua, kerugian negaranya tidak signifikan. Nanti orang bilang, ya korupsi tetap korupsi. Iya, tetapi kan jangan cherry picking. Jangan main pilih, ya, ketika proses. Kalau enggak, ya tadi, seperti dikatakan Ahmad Saroni, periksa dulu semuanya. Biar adil, ya. Nanti tinggal di warning, hati-hati loh kalian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ya sudahlah. Tetapi kalau enggak, ya jangan. Maksudnya sebenarnya lebih pada equality, ya, perlakuan yang sama. Karena toh sebenarnya kalau kita bicara isu kan bukan hanya Caimin, bukan hanya Anies, tapi Prabowo juga tertimpa isu sekarang dan Ganjar juga, bahkan Ganjar sudah disebut, ya, soal penerimaan uang EKTP tersebut. Jadi gitu maksudnya saudara sekalian, ya. Sepertinya Saroni menginginkan ada equal treatment antar calon-calon itu. Jangan seolah-olah giliran Anies dan pasangannya dipersoalkan. Oke. Dan ini sesuai dengan pengaduan Adi Masardi. Adi Masardi pernah mengadukan kan calon-calon presiden itu sekalian saja dipersoalkan. Apakah memang ada kasusnya atau tidak. Biar nanti ketika terpilih dia clear, tidak lagi berusaha menutupi kasus yang melibatkan diri atau keluarganya dan lain sebagainya. Golput aja, setuju sih ngelamar kerja jadi presiden harus ketat, kalau perlu tes pakai lie detector. Ya benar juga. Anies Imin no, Anies AHY Gatot yes. Oke, jangan golput, Bang Anies butuh bantuan kita. Anies Imin mending golput. Kemudian Bang, kenapa waktu kampanye kok sangat singkat beda dengan pilpres sebelum-sebelumnya? Equality before the law, Bang Refli. Saya salah tadi, ya. PKS dan Demokrat bersatu AHY UAS. Oke, maksudnya apa? PKS dan Demokrat bersatu ya nggak bisa juga, nggak cukup, ya. Udah dari kemarin diterangkan. Karena kalau PKS dan Demokrat bersatu baru 104, masih kurang 11 kursi lagi, kecuali plus P3. Jika disetujui KPK dan itu dilaksanakan dan nggak mungkin cepat selesai, maka mau tidak mau pemilu akan ditunda. Iyalah, tapi teknisnya bukan begitu, ya. Saya kira itu kan karena ada persoalan mengenai equality before the law-nya, ya. Kemudian ketika KPK mengkudeta peran KPU jadi tim penyeleksi capres-cawapres, patetik, ya memang. Karena itu ya yang harus sebenarnya kalau mau diperiksa ya memang
baru karen tertangkap tangan, nah itu baru. Tapi kalau kasusnya lama dibuka-buka kembali ya dicari-cari ada aja nanti. Ganjar pasti takutlah korupsi EKTP dibongkar lagi. PDIP memberikan syarat kalau Demokrat ingin gabung dan ingin bertemu Mega, maka Demokrat harus deklarasikan Ganjar terlebih dahulu. Menurut RH, bukankah ini malah membuat rendah harga diri SBY? Ya itulah. Saya juga bingung. Kok bisa Hasto seperti itu ya. Ini seperti pertempuran antara Hayam Wuruk, Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada dan Prabu Siliwangi. Ya, pasukan dari Siliwangi ya. Jadi bukan Prabu Siliwangi tetapi pasukan dari kerajaan Siliwangi. Jadi Putri Dyah Pitaloka kalau salah, itu kan mau dijodohkan dengan Prabu Hayam Wuruk. Begitu sampai di lapangan Bubat, utusan dari Prabu Siliwangi, kerajaan Siliwangi menginginkan agar dijemput, kan begitu. Tapi Gajah Mada yang sudah menjalankan atau mengucapkan sumpah palapa nggak mau, karena dia yang menginginkan bahwa itu adalah simbol penundukan dari kerajaan simbol penundukan dari kerajaan Siliwangi terhadap Mojopahit. Siliwangi menolak, maka terjadilah perang Bubat, perang yang tidak imbang antara Majapahit dengan pasukan pengawal Dyah Pitaloka, dan akhirnya Dyah Pitalokanya malah bunuh diri, jadi nggak jadi kawin sama Prabu Hayam Wuruk. Begitu ya ceritanya. Gimana ya zaman orang-orang dulu yang dibunuh kan, cerita masa lalu kan begitu semua rata-rata. Refli Harun, kapan undang Rocky Gerung podcast? Kami ingin tahu apa alasan dia bilang perubahan di Anies tinggal nama. Kualitas perubahan Anies menurun drastis. Beliau sangat kecewa AHY yang tidak jadi cawapres. Ya ini juga menarik ya untuk dibahas lebih lanjut. Tetapi menurut saya biarkanlah Rocky memiliki pandangan demikian. Karena kadang-kadang kedekatan itu bias ya. Jadi bagi Rocky memang bagi dia perubahan itu kalau dengan tokoh-tokoh yang selama ini memang terkenal sebagai simbol perubahan, walaupun di Indonesia ini apa iya ya Demokrat dan AHY itu simbol perubahan. Toh dia juga adalah orang yang pernah berkuasa 10 tahun ya misalnya begitu. Tetapi memang kita hak Rocky lah untuk menyampaikan sesuatu yang kita cerna saja bagian yang positifnya ya. Itu saja. Sampai kapan politik kita seperti ini, mau mencalon masalah puluhan tahunan silam diungkit-ungkit. Kalau seperti ini mendingan kayak Orde Baru saja, cita-cita reformasi gagal total. Sebaiknya AHY mencalonkan diri sebagai kepala desa dulu biar punya pengalaman. Jangan ngece begitu dong. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.